Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar siklus termodinamika yang terdiri dari siklus Otto dan siklus Carnot. Apa itu? Langsung saja kita mulai pembelajaran. Dari diagram siklus Otto di samping, pada proses D ke A dan B ke C, tidak ada usaha yang dihasilkan karena pada proses tersebut tidak terjadi perubahan volume. Usaha hanya diperoleh dari dua proses, yaitu proses adiabatik pada lintasan A ke B dan C ke D. Dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan QH dikurangi QC, dengan QH adalah kalor pada suhu tinggi dan QC adalah kalor pada suhu rendah. Usaha neto yang dihasilkan dengan demikian dapat ditentukan dengan rumus W sama dengan NC dikali TA ditambah TC dikurangi TB ditambah TD. Sedangkan efisiensi siklus Otto dirumuskan eta sama dengan 1 dikurangi TD per TC. Siklus Carnot terdiri dari proses adiabatik dan isotermal yang masing-masing terdiri atas ekspansi dan kompresi. Pada proses isotermal terjadi perpindahan kalor seperti gambar di samping. Pada titik A ke B, proses ini disebut dengan kompresi adiabatik. Dalam keadaan terisolasi, gas dikompresi hingga mencapai tekanan maksimum meskipun kalor sistem konstan. Pada titik B ke C, proses ini dikenal dengan proses kompresi isotermal. Setelah mencapai tekanan maksimum, gas kemudian berekspansi sampai dengan terjadi penerimaan kalor dari lingkungan sehingga suhu sistem menjadi konstan. Pada titik C ke D, proses ini disebut dengan ekspansi adiabatik. Sistem terus berekspansi, namun sistem telah terisolasi sehingga tidak terjadi perpindahan kalor. Akibatnya, suhu sistem turun dari suhu tinggi menjadi suhu rendah. Pada titik D ke A, proses ini dikenal dengan proses kompresi isotermal. Setelah mencapai volume maksimum, gas dikompresi pada suhu rendah sambil terjadi pelepasan kalor ke lingkungan sehingga suhu sistem menjadi konstan. Di dalam siklus Carnot, usaha dapat kita definisikan sebagai selisih antara kalor yang diserap terhadap kalor yang dilepaskan, atau dapat kita tuliskan W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Efisiensi dalam siklus Carnot adalah persentase perbandingan antara usaha yang dihasilkan terhadap kalor yang diserap, dituliskan dengan persamaan eta sama dengan W per Q1, atau dapat kita tuliskan juga eta sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Nah, fisika asik kan? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman.